Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Laurencia dan NPM 2411021048 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 24. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua topik penting, yaitu analisis laporan keuangan dan juga time value of money atau nilai waktu dari uang. Kedua topik ini sangat berhubungan satu sama lain, karena melalui analisis laporan keuangan, kita dapat mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Sedangkan dengan konsep nilai waktu uang, kita bisa memahami bagaimana nilai uang berubah seiring berjalannya waktu. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan PT Sejahtera Abadi. Berikut adalah data keuangan PT Sejahtera Abadi dalam juta rupiah. Adapun komponennya yaitu kas sebesar 500, piutang 900, persediaan 700, aset lancar 1.300, aset tetap 1.500, total aset 2.400, utang lancar 800, utang jangka panjang 1.000, total utang 1.400, ekuitas 1.400, penjualan bersih 3.400, dan juga laba bersih 700. Selanjutnya saya akan membahas rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan aset lancar yang dimiliki. Dengan kata lain, rasio likuiditas menggambarkan seberapa cepat perusahaan bisa membayar utang yang jatuh tempo dengan kas atau aset yang mudah dicairkan. Ada dua jenis rasio yang akan dihitung, yaitu current ratio dan juga quick ratio. Yang pertama, current ratio, dengan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar, yaitu 1.300 dibagi dengan 800, maka hasilnya adalah 1,625. Maknanya adalah perusahaan memiliki 1,63 rupiah aset lancar untuk setiap 1 rupiah utang lancar. Artinya kondisi likuiditas cukup baik karena rasio lebih dari 1 menunjukkan perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, quick ratio. Rumusnya adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar, yaitu 1.300 dikurang 700 dibagi 800, maka hasilnya adalah 0,75. Maknanya adalah quick ratio sebesar 0,75 tadi menunjukkan bahwa tanpa menjual persediaan perusahaan hanya mampu menutupi 75% kewajiban jangka pendeknya. Namun kondisi ini masih tergolong cukup aman apabila perusahaan dapat segera tertagih. Selanjutnya kita masuk ke rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dua rasio yang akan dihitung adalah debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio. Yang pertama adalah debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya adalah total utang dibagi total aset, yaitu 1.400 dibagi 2.400, maka hasilnya adalah 0,583 atau 58,3%. Artinya, 58% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup bergantung pada utang, tetapi masih dalam batas yang wajar. Yang kedua, debt to equity ratio. Dengan rumus total utang dibagi ekuitas, yaitu 1.400 dibagi 1.400, maka hasilnya adalah 1,0. Maknanya adalah rasio DER sama dengan 1 menunjukkan bahwa utang dan modal sendiri memiliki porsi yang sama. Artinya perusahaan memiliki keseimbangan antara dana pinjaman dan juga modal. Selanjutnya kita masuk ke rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset dan penjualannya. Yang pertama, return on asset atau ROA. Dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset, yaitu 700 dibagi 2.400, maka hasilnya adalah 0,2917 atau 29,17%. Maknanya adalah perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 29,17% dari total asetnya. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang sangat baik. Artinya, setiap 1 rupiah aset menghasilkan laba sekitar 0,29 rupiah. ROA di atas 10% umumnya sudah dianggap bagus, jadi 29% ini menandakan kinerja operasional yang kuat dan efisien. Yang kedua ada net profit margin atau NPM. Dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih, yaitu 700 dibagi 3.400, maka hasilnya adalah 0,2059 atau 20,6%. Maknanya adalah setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sekitar 0,21
rupiah. Ini berarti perusahaan berhasil mengendalikan biaya dan efisien dalam operasional. Dengan margin laba bersih sebesar 20%, perusahaan termasuk sangat menguntungkan karena sebagian besar laba tidak habis untuk biaya produksi, bunga, dan juga pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai time value of money. Diketahui, seseorang memiliki uang sebesar 20 juta dan diinvestasikan dengan bunga majemuk 10% per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai uang tersebut di masa depan? Dan berapakah nilai sekarang dari uang 17 juta 105 yang akan diterima 5 tahun mendatang dengan bunga 10%? Yang pertama, kita akan menghitung nilai masa depan yang atau future value dan rumus FV sama dengan PV 1 plus R pangkat N. Kita masukkan datanya yaitu PV-nya 20 juta, R-nya 10% atau 0,10, N-nya adalah 5, sehingga future value-nya adalah 20 juta dikali 1 plus 0,1 pangkat 5. Hasilnya adalah 32 juta 200 rupiah. Artinya, uang 20 juta rupiah sekarang akan menjadi 32,2 juta rupiah dalam 5 tahun jika diinvestasikan dengan harga majemuk 10% per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan bunga majemuk, uang yang diinvestasikan saat ini akan tumbuh nilainya di masa depan. Semakin tinggi bunga dan semakin lama periode investasinya, maka semakin besar pula nilai masa depannya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai sekarang dari uang 17.105.000 rupiah yang akan diterima 5 tahun lagi dengan bunga 10% per tahun. Rumusnya adalah PV sama dengan FV dibagi 1 plus R pangkat N, sehingga 17.105.000 rupiah dibagi dengan 1,1 pangkat 5, maka hasilnya adalah 10.620.000 rupiah. Maknanya adalah uang sebesar 17 juta yang akan diterima 5 tahun lagi setara dengan 10,6 juta pada saat ini, jika tingkat bunganya adalah 10%. Demikianlah penjelasan saya mengenai dua topik utama dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu analisis laporan keuangan PT Sejahtera Abadi dan juga time value of money. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu kita semua dalam memahami konsep dasar keuangan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.